Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara sebagai orang percaya sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Saudara, dunia ini tidak mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi sebagai orang percaya, kita berbeda dengan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan, yaitu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Sehingga Alkitab menggambarkan kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri. Bukan berarti Tuhan Yesus itu dipersamakan dengan pencuri. Namun saudara, kedatangannya yang tidak disangka-sangka itu bagaikan pencuri. Saudara, pertanyaannya adalah apakah kedatangannya bagaikan pencuri itu mengejutkan orang-orang percaya? Saudara, mengapa kedatangan pencuri itu mengejutkan? Saudara, karena kedatangan pencuri itu tidak diharapkan. Saudara, bagi siapakah kedatangan Yesus itu sebagai sesuatu yang mengejutkan atau bagaikan pencuri? Saudara, tentu bagi orang-orang yang tidak mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, bukan. Yang sedang hidup dalam dunia ini, sedang menikmati dunia ini, sedang mabuk dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini. Namun bagaimana dengan orang percaya? Saudara, orang percaya sepatutnya lah tidak menjadi orang yang terkejut. Karena orang percaya itu ketika Tuhan datang, Dia membawa sukacita, membawa sorak-sorai, membawa kemuliaan karena pada waktu itu saudara keselamatan yang sempurna telah tiba. Dan kita sebagai anak-anak Allah dinyatakan bagi dunia ini. Saudara, mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan keselamatan, pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menasehati orang percaya agar tidak hidup sama seperti orang di dunia ini. Melainkan orang percaya hidup di dalam terang Tuhan, sebab orang percaya adalah anak-anak terang itu sendiri. Maka saudara, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak akan terkejut. Karena kita sedang berjaga-jaga untuk menantikan Dia. Kita tidak terkejut, baik kita sedang tidak tidur atau sedang tidur, karena kita memiliki kepastian bersama-sama Tuhan di dalam kemuliaannya. Saudara, kita harus hidup sebagai anak-anak terang, karena Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak seorang pun yang tahu. Sebagai orang percaya, kita patut hidup berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Kita harus hidup sebagai orang yang berjaga-jaga
dengan menguasai diri. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara, janganlah kita menjadi orang yang hidup dalam kegelapan atau orang yang tidur. Saudara, apa maksudnya? Saudara, pasti yang dimaksud di sini bukan tidur secara jasmani, tetapi menjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, sedang mabuk di dalam dunia ini dengan segala hawa nafsunya dan dengan segala kenikmatannya, seakan-akan saudara hidup ini akan terus berlanjut, tidak ada ujungnya. Saudara, pada orang-orang seperti itu, maka mereka akan sangat terkejut ketika Kristus datang kedua kali, karena mereka berada di bawah murka Allah, karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, sebagai orang percaya yang mengenal firman Tuhan, dan firman Tuhan berulang-ulang kali mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, disucikan oleh Tuhan, dan kita adalah anak-anak Allah dan keluargaan sorga, maka saudara, kita harus hidup berbeda di dalam terang akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita hidup berbeda? Maka kita berkata, mari kita hidup berjaga-jaga dan menguasai diri. Saudara, berjaga-jaga di sini, saudara, ini berbicara tentang mari kita hidup secara rohani. Itu namanya berjaga-jaga, tidak larut di dalam dunia ini. Itu namanya berjaga-jaga. Saudara, ketika pengawal berjaga-jaga, dia menjadi orang yang tidak larut dengan kehidupan masyarakat yang sedang tidur. Dia berjaga di sana. Tidak ikuti arus dunia. Itulah berjaga-jaga, saudara. Saudara, berjaga-jaga tidak berhenti di situ. Alkitab mengatakan juga kita harus menguasai diri. Saudara, menguasai diri di dalam kekristenan itu berbicara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bukan dipimpin oleh diri kita sendiri yang penuh dengan kedagingan. Tetapi saudara, kita hidup dipimpin Roh Kudus. Atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Atau dalam bahasa lain, Kristus bertahta di dalam hati kita. Atau dengan bahasa yang lain, Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Saudara, disitulah saudara-saudara kita menjadi orang percaya yang tidak akan terkejut ketika Tuhan datang. Justru kita bersuka cita, bersorak-sorai, dan kita memuji akan Tuhan. Saudara, jadilah orang percaya yang hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, keselamatan orang-orang percaya adalah pasti. Oleh karena itu, kita senantiasa mengenakan baju zirah iman dan kasih, serta berketopong pengharapan keselamatan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, firman Tuhan memakai gambaran seorang prajurit Romawi, yaitu baju zirah dan ketopong. Saudara, ketika gambaran ini diberikan kepada orang Kristen, maka kita sebagai orang Kristen harus sadar hidup orang percaya itu adalah di dalam peperangan rohani. Saudara, memang Kristus sudah menang. Namun saudara-saudara, dunia dan kuasa si jahat terus mencobai orang-orang percaya untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, saudara, Alkitab berkata, meskipun keselamatan kita sudah pasti, namun ketika kita hidup dalam dunia ini, mari kita berbaju zirah dan selalu memakai ketopong. Saudara, berbaju zirah apa? Berbaju zirah iman dan kasih. Berketopong apa?
yaitu berketopong pengharapan keselamatan. Saudara, baik baju zirah maupun ketopong, dua pakaian yang sangat penting untuk kita tidak dihancurkan oleh musuh. Saudara, baju zirah apa yang kita pakai? Yaitu iman dan kasih. Saudara, iman dan kasih dua hal yang tidak terpisah dalam hidup kita. Saudara, dua hal ini yang menjadi celah jikalau kita tidak berjaga-jaga untuk diserang oleh tombak musuh kita atau oleh panah musuh kita. Saudara, iman dan kasih, saudara-saudara, itu yang membuat kita sanggup berdiri tegak sebagai saksi Kristus. Dan setelah kita melayani Tuhan, kita tetap menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus berbaju zirahkan iman. Saudara, iman adalah fondasi dalam hidup kekristenan kita. Karena iman kita taruh di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, dan tidak pernah mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, itu iman. Saudara, iman bukan bersandar kepada diri kita, tapi iman yang dibangun dan berlabuh di dalam anugerah Tuhan. Disitulah saudara, iman itu menjadi iman yang teguh, karena dilandasi oleh anugerah Tuhan bagi kita. Saudara, iman itu, saudara, nyata dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kasih. Saudara, berbaju zirahkan kasih, yaitu kasih Allah dalam hidup kita. Saudara, kasih Allah itulah yang meliputi kita, sehingga saudara tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu penderitaan, apakah itu kelaparan, apakah itu kesusahan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu aniaya. Saudara, kasih Allah cukup untuk kita. Saudara, itulah baju zirah dalam hidup kita sebagai orang percaya dalam peperangan rohani. Bukan itu saja saudara, kita harus selalu memakai ketopong akan keselamatan. Saudara, keselamatan itulah pengharapan yang Tuhan berikan. Yang dimaksudkan adalah ketika Kristus datang kembali, di mana keselamatan kita sempurna dalam kemuliaannya, itulah pengharapan. Saudara, kita tidak boleh tidak menaruh pengharapan yang seperti dalam hidup ini. Karena hidup ini, saudara, berusaha menutupi mata kita dari pengharapan itu. Hidup ini di dunia ini hendak menutupi kekekalan itu, supaya kita hidup hanya untuk hari ini. Tapi lupa, kita memiliki kekekalan. Saudara, orang percaya, mari, kita sudah pasti diselamatkan, tetapi kita masih di dalam peperangan rohani di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan, supaya kami melihat hidup kami di dalam terang kedatangan Tuhan Yesus, sehingga kami bisa hidup sebagaimana sepatutnya kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami, supaya kami dikuatkan di dalam anugerah Tuhan, dan bergantung kepada kuasa daripada Tuhan yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.